Ya, mulai Pak Fauzu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ujang, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Pak Fauzu. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Fauzu nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ini Pak. Oke Pak, Pak Ujang, apa nih tujuan dari pertemuan kita hari ini Pak Ujang? Ini Pak Fauzu, saya tuh mengalami kebingungan. Ada satu murid saya yang susah membaca Pak Fauzu. Oh gitu. Dia tuh Hmm. sampai kenal huruf pun susah gitu Pak Fauzu. Oh Saya kan susah ngajar ya. di kelas 5. Hmm. Jadi saya menemukan kebingungan ini Pak Fauzu. Oh iya. Berarti pertemuan hari ini itu kita membahas tentang kebingungan yang Pak Ujang alami ya Pak ya? Ya, betul Pak Fauzu. Oke. Coba Pak Ujang ceritakan ini gimana anak ini nggak bisa baca gitu Pak. Saya pengen tahu gitu Pak. Kan gini ya, awal mulanya kan ini tahun pelajaran baru ya Pak Fauzu ya di kelas 5. Iya. Jadi ketika saya melakukan diagnostik awal Iya. pada keterampilan membaca, saya menemukan satu anak ini ternyata dia susah membaca, bukan susah berarti tidak bisa membaca, bahkan mengenal huruf pun susah. Oh Jadi sama saya, sekali gitu ya. iya betul. Jadi kan kedepannya saya mikir ya bahwa membaca ini kan dasar ya Pak Fauzul ya. Iya betul Nanti Pak. gimana anak ini ya kedepannya gitu Pak Fauzul. Iya. Oke, itu kan anak itu ada di kelas 5 ya. Nanti pada saat di kelas 5 itu kan ada kondisi ideal di kelas 5 itu anaknya itu ya seperti apa gitu Pak? Saya ingin tahu coba. Nah, seharusnya kondisi ideal di kelas 5 itu ya anaknya sudah bisa baca. Iya. Apalagi kan sekarang saya menerapkan kurikulum merdeka ya Pak Fauzul di Oke. fase C. Di fase C itu harusnya anak Iya. ya sudah bisa membaca dan nanti pada akhirnya juga akan membantu pembelajaran selanjutnya gitu Pak Fauzul. Iya Pak. Oke, berarti memang di kelas 5 itu harus sudah bisa membaca Pak ya. Iya Jadi Pak Fauzul. supaya nanti pada saat ke SMP itu sudah bisa membaca dan yang lainnya ya. Oke. Berarti Pak di sini saya ingin tanya ini gambaran dari hambatan-hambatan apa saja yang akan dialami murid itu ya dalam proses pembelajarannya itu Pak Ujang. Saya ingin tahu gimana hambatannya. Ya tentu hambatannya pasti banyak Pak Fauzul. Yang pertama, membaca itu kan adalah dasar ya. Dasar Iya. untuk kita melakukan pembelajaran yang lain. Nah, ketika Betul. satu anak ini kesulitan membaca, tentu akan banyak kesulitan-kesulitan yang lainnya. Dia susah untuk memahami suatu Iya. materi yang berbasis membaca gitu. Iya betul. Jadi ini memang menjadi tugas berat bagi saya Pak Fauzul. Jadi saya mengalami kebingungan ini gitu. Nah, tadi kan Pak Ujang bilang bahwa di kelas 5 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Pak. Itu betul itu, Pak? Betul Pak Fauzul, bahwa kelas 5 ini menggunakan kurikulum Merdeka. Iya sih memang kurikulum Merdeka ini kan pembelajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya Pak Fauzul. Walaupun di Iya. kelas 5 ini tidak bisa membaca gitu ya, mungkin saya menyesuaikan dengan bahwa satu murid ini masih berada di fase A. Jadi mungkin saya harus menyesuaikan ke arah sana gitu Pak Fauzul. Iya. Ya Berarti juga sih mungkin saya harus seperti itu ya, harus bisa ya memang tapi ada kebingungan-kebingungan dari saya gitu untuk menerapkan ini. oke, berarti Pak Ujang di kelas itu menerapkan ini nggak, apa namanya itu, asesmen diagnostik awalnya seperti apa gitu. Jadi supaya kebutuhan belajar yang anak yang tidak bisa membaca ini kebutuhannya seperti apa gitu. Dilakukan itu, Pak? Dilakukan Pak Boyul ya. Kan fungsi Ya. dari awal saya melakukan diagnostik awal itu yaitu buat tahu kemampuan anak pada awal pembelajaran yang akan saya lakukan. Iya, Ya betul. ternyata memang ada salah satu murid saya yang kurang membaca. Ya, oke. Nih kira-kira nih ya Pak ya, rencana apa nih yang Pak Ujang akan lakukan ya kepada murid ini Pak? Saya ingin tahu dulu rencananya apa sih gitu. Kalau rencana sih ada sih Pak yang mau saya lakukan yaitu mungkin
fokus ke satu murid itu untuk mengenalkan huruf, lalu Ya, berproses secara bertahap membaca, lalu menulis gitu. seperti itu ya. Mungkin bisa saya fokuskan ke anak itu terlebih dahulu hal-hal seperti itu. Oke. Tadi kan ada bertahap, Pak, ya. Berarti kan kalau bertahap itu Hmm, ada jangka waktunya dong gitu kan, karena tahapan-tahapan ya, itu kan ya, butuh jangka waktu yang kita punya target nih gitu kan. Kira-kira jangka ya. waktunya itu berapa lama gitu untuk, menyesuaikan pembelajaran terhadap anak yang tidak bisa membaca ini gitu, Pak? Ya target saya sih mudah-mudahan ya semester ini tuh dia itu bisa mengenal huruf dan bisa terbata-bata membaca. Target saya Iya, itu. iya, Dan iya. ketika pembelajaran berlangsung mungkin saya akan membagi waktu saya untuk, secara langsung, eee, mengajari anak itu, memberikan bantuan kepada anak itu secara langsung. Mungkin di sela-sela pembelajaran saat saya memberikan tugas kepada anak yang lainnya, mungkin saya Iya. bisa memberikan pembelajaran itu, membaca. Oke, oke, seperti itu ya. Berarti memang sudah disiapkan juga ya target jangka waktunya ya, Pak Ujang ya, Iya, iya, biar iya, semua bisa betul. tertata, tersusun seperti itu. Oke, oke. Di sini ya, di sini saya ingin tahu nih Pak, apa komitmen Pak Ujang untuk melaksanakan pembinaan ataupun rencana itu kayak gimana gitu, komitmennya? Komitmen saya pertama, saya berkomitmen bahwa anak ini harus bisa baca di Iya, semester satu ini. Dan saya berkomitmen saya harus konsisten, fokus memberikan bantuan kepada anak ini supaya dia bisa membaca. oke, betul itu Itu komitmennya ya. komitmen saya, Pak, untuk Iya, saat ini. betul. Mudah-mudahan bisa dipenuhi oleh diri saya ya, Pak, ya. Iya, betul, betul, Pak. Tapi kan di sini ketika kita mempunyai komitmen gitu kan, pasti juga butuhnya daya dukung gitu kan, Pak, ya. Nah, daya dukung Betul, ini betul. yang Pak Ujang butuhkan ini apa ini saya ingin tahu? Yang saya butuhkan itu belajar itu kan tidak hanya di sekolah ya, Pak, Betul, betul, eee, Pak. tetapi ada dukungan keterlibatan orang tua untuk Iya, mengajari anak ini. Mungkin, pasti itu, betul, nanti saya betul. juga akan berkoordinasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Iya, iya. Oke, berarti membutuhkan daya dukung dari rumah itu ya orang tua ya, untuk membantu dari Ya, komitmen ya, supaya Pak Ujang itu bisa mhm, menyelesaikan sesuai dengan yang diharapkan ya. Oke, jadi Pak betul. Ujang ini di sini saya ingin ini kan, apa yang Pak Ujang dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya setelah saya ngobrol dengan Pak Fauzul ya enak, jadi pikiran saya terbuka gitu Pak, Oke, dan oke, mindset saya, termotivasi untuk bersungguh-sungguh benar-benar untuk, bisa membuat anak ini membaca. Mudah-mudahan, oke. saya tetap konsisten dalam hal ini gitu Pak. Ya, baik, baik, betul Pak ya. Mudah-mudahan ya terrealisasi, terus apa yang Pak Ujang dapatkan dari ini semuanya bisa sesuai dengan keinginan ya. Nah, terima kasih Pak Ujang karena sudah bel, mungkin Pak Ujang ada jam untuk mengajar ya, tadi barusan ada bel. Yang saya inginkan ke depannya, apa yang kita sudah dapat hari ini, Oh saya siap, siap ingin Pak. tahu ke depannya itu bakal seperti apa gitu ya. Jadi Ya siap harapannya Pak, siap. gitu. Oke ya, terima kasih Pak Ujang atas waktunya. Siap Oke, Pak silakan Imam. kembali Terima kasih Pak mengajar. Fauzel ya. Ya, ya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke gantian ya Pak? Ya, Ya gantian bisa? siap. Mulai ya? Ya, Assalamualaikum Pak Imam. Gimana kabarnya nih Pak Imam? alhamdulillah sehat. Pak Ujang gimana kabarnya Pak Ujang? Alhamdulillah sehat juga Pak Imam. Ya. Apa nih Pak Imam nih tujuan pertemuan kita hari ini Pak Imam? Jadi begini Pak Ujang, tadi itu saya sudah melakukan kegiatan praktek belajar rol depan dan belakang, tapi ada 4 Ya. anak yang Mhm. sulit gitu untuk melakukan itu Pak Ujang. Ada 4 anak yang sulit. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas
kebingungan Pak Imam dalam mempraktekkan pembelajaran roll depan dan roll belakang. Betul, Pak Itu Ujang, Pak Imam iya. ya? Iya, betul, Pak Ada Ujang. 4 anak yang sulit tadi ya Pak Imam katanya ya? Iya, betul, Pak Ujang. Emang kalau boleh saya tahu, roll depan, roll belakang itu yang kayak gimana Pak Imam? Oke, jadi untuk roll depan itu dan roll belakang itu pertama kita posisinya jongkok di matras, kaki ditekuk, Ya. tangan berada di samping matras, terus melakukan guling ke depan dan ke belakang, dan posisinya itu harus benar-benar lurus Pak Ujang. Jadi tidak miring kanan dan miring kiri, seperti itu. Itu idealnya seperti itu. Iya, Iya. iya. Dan ini pun berarti lebih ke hal praktek ya Pak Imam ya? Betul, Pembelajaran lebih ke hal praktek. Iya, betul Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, dari keempat anak ini, yang hambatan yang membuat mereka sulit untuk mempraktekkan itu apa Pak Imam? Jadi hambatan itu yang setelah saya perhatikan dari keempat anak ini, mohon maaf ya Pak Ujang, ini kita berbicaranya masalah di lapangan ya, bukan body shaming atau apa Iya, ya. iya. Betul, Akan betul Pak tetapi Imam. memang karena kondisi dari berat badan keempat anak ini semuanya berbadan besar gitu. Jadi sehingga mereka sulit untuk melakukan guling ke depan ataupun ke belakang dengan alasan, "Pak, keganjel sama perut," katanya tuh kan. Ditambah pas mau ngedorong pun sulit gitu ya, karena apa, berat Pak badannya, seperti itu bilangnya ke saya itu. Gitu. Dari hambatan yang disebutkan Pak Imam ini, 4 anak ini hambatannya sama? Karena dengan postur badan yang sama Pak, jadi ya sama mereka semua ini gitu. Setelah saya perhatikan itu memang pada besar-besar badannya. Wah ini jadi wajar memang kalau memang mereka tidak bisa melakukan itu karena ya dengan kondisi berat badan yang cukup besar, jadi sehingga tenaga yang dikeluarkan pun tidak seimbang sepertinya yang saya lihat gitu, Pak. Berarti bisa saya simpulkan bahwa hambatan, praktek role model dan role belakang ini salah satunya postur tubuh pun mempengaruhi, begitu ya Pak Imam ya? Betul, betul sekali Pak Ujang. Iya, iya. Gitu. Karena teman-teman yang lain Pak Ujang, teman-teman yang lain yang berbadan ideal gitu ya, tidak terlalu besar, itu mereka lancar gitu melakukan itu, tidak ada hambatan sama sekali gitu. Bahkan ya miring-miring sedikit wajar lah gitu karena masih proses belajar gitu kan. Tapi yang lainnya kebanyakan melakukan dengan sesuai instruksi dan sempurna gitu, lurus gitu. Tidak ada belok-belok seperti itu, Pak. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih hal-hal yang akan dilakukan Pak Imam, faktor itu dan hambatan itu? Apa? Saya pengen tahu coba Pak Imam. Oke ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini Pak Ujang, saya menerapkan gitu kan sistemnya, yaitu adanya support atau dukungan dari saya selaku gurunya dengan satu orang rekannya Pak Ujang. Jadi ada di samping kanan dan kiri ya, di mana posisi tangan kiri saya memegang kepala bagian belakang beserta pundak gitu kan, supaya tidak terjadinya kepala bagian atas atau ubun-ubunnya yang menyentuh pada matras biar tidak terasa pusing. Nah, untuk tangan yang kanan saya ini Pak Ujang itu memegang bagian kaki. Nah, fungsinya apa ini tangan kanan ini? Jadi fungsi dari bantuan ini untuk mendorong kaki gitu. Jadi supaya pada saat mau ngerol ke belakang ataupun ke depan itu ada bantuan dari tangan saya seperti itu. Jadi sehingga tenaga yang mereka keluarkan dibantu oleh satu orang guru dengan teman di kelasnya satu orang seperti itu. Jadi rencana Pak Iman ini akan melakukan bantuan ya kepada keempat Betul, murid itu. betul Pak Ujang. Nah, kira-kira rencana ini kapan akan dilaksanakan oleh Pak Iman? Nah, untuk rencana ini karena kan untuk di kelas yang hari ini sudah selesai Pak Ujang ya. Mungkin di pertemuan besok karena saya mengajar besok ada di kelas yang lain. Jadi nanti ketika saya menemukan dengan postur badan yang sama dan mereka mengalami kesulitan yang sama, itu langsung akan saya terapkan gitu, di mana akan adanya bantuan dari satu orang guru dengan satu orang temannya
untuk mendorong badannya supaya bisa melakukan sikap roll ke depan dan roll ke belakang seperti itu Pak Ujang. Iya. Wah, ini menarik nih Pak Iman nih. Berarti akan dilakukan ketika pertemuan berikutnya ya. Namun Ya, ketika besok Pak mungkin Ujang. mengalami masalah seperti ini lagi ya Pak Iman ya? Ya, siap, betul. Jadi mengalami Ya. hal yang sama dengan kondisi yang sama Hmm. muridnya seperti itu. Jadi akan langsung dilakukan bantuan. Tapi tidak langsung Pak Ujang. Kita lihat dulu, dia mencoba Ya, ya, sendiri dulu 1, 2 ya, kali atau 3 kali, sanggup ya, tidak dia melakukan. Nah, ya ketika betul ada Pak Iman, betul, betul. kesulitan, barulah saya akan turun membantu gitu kan. Menawarkan diri dulu, mau mencoba sendiri atau akan saya bantu beserta teman. Nah, baru kalau dia, "Pak, bantu," misalkan. Nah, baru akan saya lakukan bantuan. Seperti itu Pak Ujang. Ya, menarik Pak Iman. Lalu apa nih komitmen Pak Iman nih ketika menemukan hal-hal seperti ini lagi nih? Saya mau tahu dong komitmen Oke. dari Pak Iman sendiri. Komitmen saya sebagai guru yang pertama yaitu mencegah adanya insiden ataupun cedera ya, kecelakaan dalam proses pembelajaran yang membuat cedera gitu kan. Jadi sehingga akan membuat bantuan terhadap murid tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak Ujang gitu. Jadi komitmen saya ketika memang itu membutuhkan bantuan, saya akan langsung tampil ke depan untuk memberikan bantuan gitu. Menawarkan diri, mau dibantu atau tidak, sanggup sendiri atau tidak, kalau tidak langsung saya bantu. Seperti itu Pak Ujang, komitmen dari saya. Wah, seru nih Pak Iman. Sepertinya obrolan kita tidak bisa lama. Namun saya ingin tahu nih, setelah Pak Iman berbincang dengan saya, setelah kita melakukan bincang-bincang ini, ada nggak hal yang bisa didapat oleh Pak Iman dari percakapan kita ini, Pak Iman? Oke, hal yang didapat itu sangat luar biasa ya Pak Ujang, di mana pada saat saya posisinya sendiri gitu kan, melihat langsung ketika mereka praktek Pak Ujang, itu saya masih kebingungan ini, cara untuk membantu ataupun menolong murid yang tidak bisa melakukan itu seperti apa sih gitu, bagaimana caranya supaya pada saat mereka kebingungan dan tidak bisa, itu harus seperti apa, kayak gimana ya cara nolongnya yang pas agar tidak cedera, tidak celaka, dan mereka bisa melakukan. Tetapi ketika adanya obrolan dengan Pak Ujang sekarang ini, yang saya rasakan ketika kita berbicara ngobrol, timbul ide Iya, gitu ya. Ide itu dengan spontanitas timbul, apa harus dilakukan dengan pertolongan ya gitu kan. Membantu agar bisa melakukan itu anak tersebut, jadi sehingga yang awalnya minder gitu kan, merasa aduh saya nggak bisa sedangkan teman-teman yang lain tidak bisa, yang lain bisa, saya tidak bisa. Nah disitulah saya inginkan apa, adanya kepercayaan diri bahwa apa, postur berat badan itu tidak berpengaruh ketika apa, iya, adanya betul, dorongan bantuan dari orang lain. Tidak bisa betul melakukan sekali sendiri, Pak Iman. memintalah bantuan, seperti itu Pak Ujang. Itu yang saya rasakan sekarang. Jadi alhamdulillah ya Pak, adanya obrolan kita hari ini gitu, jadi menimbulkan ide yang spontanitas dan itu akan saya lakukan di kelas-kelas selanjutnya, seperti itu. Ya Pak Iman, seru sekali obrolan kita hari ini dan semoga apa yang tadi direncanakan Pak Iman bisa dilaksanakan dan saya ingin mendengarnya nanti ketika kita bertemu lagi ya Pak Iman ya. Ya Oke, waktu kita sekarang nggak banyak nih Pak Iman, waktunya siap. kita berpisah. Iya Pak. Oke, saya pamit Pak Iman, Ya. nanti kita bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ntar Pak, saya matiin dulu rekamannya. Oh iya.